Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam akan warahmatullahi mempersilahkan wabarakatuh. asisten saya untuk memainkan ya video saya yang sudah saya siapkan sebagai upaya barangkali sinyal saya terputus misalnya. Setelah itu saya akan masuk pada tanya jawab ya, Aura. Kak Sandy silahkan dimainkan video saya. Terima kasih, saya standby. Baik, terima kasih Pak Puji. Suaranya belum keluar. Tadi ada suara ini. Pak Muslim. Mana suaranya? Suaranya Izin Pak, mungkin bisa di-share komputer audio Pak di pengaturan Zoom-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat berjumpa bagi kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, termasuk para pemegang jabatan fungsional pekerja sosial di seluruh Indonesia, dan sejawat saya, para pekerja sosial yang berdedikasi. Saya Puji Pujiono, Ketua Umum Independen Pekerja Sosial Profesional Indonesia atau IPSPI. Perkenankan saya mengucapkan terima kasih kepada Sekolah Inovasi yang memberikan kesempatan bagi kami untuk memperkenalkan IPSPI kepada Anda semua. Mungkin untuk kesekian kalinya. Dan
memperbarui tali silaturahmi. Sebagai Ketua Umum IPSPI, saya merasa perlu untuk mengambil setiap kesempatan untuk memperkenalkan kembali organisasi profesi ini dan arah konsolidasi profesi di Indonesia. Ibu Bapak sekalian, dalam konteks itu mungkin bagian pertama dari paparan saya adalah tentang IPSPI. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang pekerja sosial, di sana dimandatkan ada suatu organisasi pekerja sosial, suatu wadah berhimpun bagi para pekerja sosial yang bersifat independen, mandiri, dan berbadan hukum. Kemudian pada Kongres ke-7 IPSPI tahun 2022, Kongres itu menegaskan bahwa IPSPI adalah organisasi induk profesi pekerjaan sosial di Indonesia. Dan 2 tahun kemudian pada suatu konvensi bulan Maret tahun 2024, konvensi itu menetapkan IPSPI sebagai organisasi pekerja sosial sebagaimana dimaksudkan di dalam Undang-Undang Pekerja Sosial. Nah, kata independen di dalam IPSPI itu bukan sekedar merdeka, tetapi suatu kemandirian dalam sikap, suatu posisi yang berdaulat sebagai suatu organisasi profesi. Ibu Bapak sekalian, sekarang saya akan bicara tentang keanggotaan IPSPI. Saya paham bahwa di antara jabatan fungsional ada yang mempunyai kualifikasi akademik yang inline dengan kesejahteraan sosial dan pekerjaan sosial. Kemudian ada yang datang dari ilmu lain seperti sosiologi, psikologi hukum, dan sebagainya. Di IPSPI, pada dasarnya kami mewadahi semua pekerja sosial sebagaimana didefinisikan oleh Undang-Undang Pekerja Sosial, yaitu lulusan kesejahteraan sosial, pekerja sosial yang mempunyai sertifikasi profesi. Nah, ini mengharuskan kami di IPSPI untuk mengakomodasi mereka-mereka yang punya kriteria semacam ini yang ditetapkan oleh undang-undang. Kemudian dalam kaitan itu, maka perlu kiranya bagi teman-teman pekerja sosial, jabatan fungsional yang berkualifikasi pekerjaan sosial untuk segera bergabung dengan IPSPI. Kami terus berkoordinasi dengan Kementerian Sosial dan menyepakati untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Pekerjaan Sosial secara utuh dan taat. Antara lain, pada saatnya setiap pekerja sosial yang melakukan praktik pekerjaan sosial harus memiliki surat tanda registrasi. Peraturan Menteri Sosial mudah-mudahan akan segera terbit untuk mewajibkan ini. Maka, semua pekerja sosial harus punya surat tanda registrasi. Nah, untuk itu Anda harus punya sertifikat kompetensi, menjadi anggota organisasi, mengambil sumpah, dan mendapatkan surat tanda registrasi. Maka lakukan sekarang, mumpung ketentuannya masih lunak dan mudah dilaksanakan. Ibu Bapak sekalian, kami menyadari juga bahwa perjalanan kita masing-masing menuju posisi sekarang ini di dalam jabatan fungsional itu berbeda-beda. Saya katakan tadi, ada yang datang dari jalur pekerjaan sosial, kesejahteraan sosial, ada yang datang dari jalur yang lain, dari sosiologi, psikologi, dan sebagainya. Bagaimanapun ketika negara memberikan Anda kepercayaan, mandat, kewenangan, dan jabatan sebagai pekerja sosial, maka Anda adalah pekerjaan sosial. Anda adalah pekerja sosial di dalam konteks itu. Meskipun kami tidak dapat mengakomodasi di dalam organisasi, karena kami diikat oleh undang-undang dan anggaran dasar, kami tetap punya komitmen untuk bersama-sama dengan Anda untuk memajukan praktik, untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada klien dan masyarakat. Maka untuk ibu bapak yang latar belakangnya bukan dari pekerjaan sosial yang murni, IPSPI tetap ingin mengajak Anda semua, mari bersama-sama untuk belajar bersama. Ini bukan masalah sama atau beda latar belakangnya, tetapi tentang kualitas praktik. Kita ingin memastikan bahwa setiap pekerja sosial, jabatan fungsional atau bukan,
mempunyai pengetahuan dan keterampilan yang memang diperlukan untuk melaksanakan tugas secara lebih paripurna. Nah, IPSPI terus bekerja sama dengan sekolah inovasi atau secara mandiri mengembangkan serangkaian program pelatihan dan peningkatan kapasitas. Program-program ini dirancang khusus untuk memperkuat pemahaman tentang metode praktik perusahaan sosial, kode etik profesi, dan standar pelayanan yang terus berkembang sesuai dengan masalah-masalah yang dihadapi. Nah, kami percaya bahwa dengan pelatihan yang tepat, setiap pekerja sosial dapat memberikan kontribusi yang maksimal dalam tugas pelayanan menuju tujuan dari kesejahteraan sosial. Ibu Bapak sekalian, dan rekan-rekan pekerja sosial yang saya hormati, IPSPI saat ini terus mencari cara untuk bersinergi dengan Kementerian Sosial. Ini suatu hal yang sangat penting, bagian dari misi organisasi. Ada beberapa agenda strategis yang sedang kami dorong. Pertama adalah pembentukan standar kompetensi nasional di dalam draft peraturan Menteri Sosial yang segera terbit, insya Allah, membuat standar yang lebih operasional. Suatu standar kompetensi yang tidak hanya berlaku di atas kertas, tetapi dapat diterapkan di lapangan, dapat diukur, dapat dimonitor, dan sesuai dengan realitas dan tantangan yang kita hadapi sehari-hari. Yang kedua adalah pembentukan jabatan fungsional pekerjaan sosial di sektor-sektor lain, bukan hanya di Kementerian Sosial, dan bukan di dinas-dinas sosial dan balai-balai saja, tetapi juga di berbagai sektor dan kementerian dan lembaga, termasuk di kesehatan, di peradilan, pemasyarakatan, pelindungan anak, dan bidang-bidang yang lain yang membutuhkan pekerja sosial sebagai unsur profesinya. Kalau ini terjadi, kami membayangkan bahwa pasar ini menjadi semakin luas. Kami ingin melihat setiap rumah sakit ada pekerja sosial, medis yang terlatih. Setiap lembaga pemasyarakatan ada pekerja sosial yang bekerja dengan pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial forensik. Setiap lembaga perlindungan anak ada pekerja sosial klinis, dan seterusnya. Yang ketiga, Ibu Bapak sekalian, kami bersinergi dengan kementerian untuk memperlakukan pekerjaan sosial sebagai suatu profesi yang utuh dan lengkap sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang Pekerjaan Sosial. Profesi ini perlu diakui, terlepas apakah di ASN atau bukan ASN, bekerja di lembaga swadaya masyarakat, di yayasan, atau praktik mandiri di korporasi misalnya, atau di sekolah lembaga pendidikan, perannya sama pentingnya dengan pekerja sosial yang di Kementerian Sosial. Ibu Bapak sekalian, bagaimana menyajikan pekerjaan sosial yang utuh? Ini pertanyaan yang sering membawa saya merenung. Saya kira perlu ditekankan suatu hal yang sangat penting. Pekerjaan sosial bukan sekedar pekerjaan amal atau pekerjaan dermawan relawan. Ini sudah jelas. Pekerjaan sosial adalah profesi yang berbasis keilmuan, yang berbasis praktik, yang menghasilkan suatu keahlian yang spesifik dalam memfasilitasi perubahan sosial di berbagai tataran, berdasarkan metode-metode teknik dan pendekatan yang bersifat keilmuan. Kita melakukan assessment yang mendalam, merancang intervensi yang terukur, melaksanakan intervensi, dan juga rehabilitasi ketika diperlukan, melakukan pengorganisasian advokasi dan pemberdayaan serta perubahan kebijakan sosial. Nah, setiap tindakan interventif itu harus bisa dipertanggungjawabkan secara profesional. Oleh sebab itu, IPSPI terus mendorong agar pekerjaan sosial diperlakukan sebagai profesi yang setara dengan profesi kesehatan, hukum, atau pendidikan, terutama di dalam konteks pemerintahan. Bapak Ibu sekalian, IPSPI juga mempunyai tanggung jawab yang besar dalam menjaga kualitas layanan dan integritas profesi. Kami menyediakan layanan kredensial yang komprehensif, mulai dari mengakomodasi para praktisi pekerjaan sosial yang berkualifikasi, menerbitkan
melakukan uji kompetensi dan menerbitkan sertifikat kompetensi, melaksanakan sumpah profesi, menerbitkan surat tanda registrasi, dan ketika diperlukan menerbitkan rekomendasi untuk surat izin praktik mandiri. Setiap pekerja sosial yang bersertifikat wajib mengikuti proses ini untuk memastikan bahwa mereka memenuhi standar profesi. Kami juga memiliki kode etik pekerjaan sosial yang kami sebut kode Peksos. Kode etik ini adalah panduan moral dan perilaku secara profesional dalam setiap tindakan intervensi. Dari menghormati klien, menjaga kerahasiaan, berperilaku terhadap sejawat dengan lembaga dan dengan pemerintah dan juga dengan komunitas. Memastikan bahwa setiap tindakan kita itu berdasar integritas dan profesionalisme. Ibu Bapak sekalian, bicara tentang organisasi profesi, IPSPI hadir di seluruh provinsi Indonesia. Kami mempunyai Dewan Pengurus Daerah di semua provinsi, dari Aceh hingga Papua, dari Sumatera sampai Maluku. Dan IPSPI berusaha untuk hadir untuk melayani anggotanya, para pekerja sosial di seluruh Indonesia. Saat ini terdaftar kurang lebih 1.800 pekerja sosial yang aktif. Mungkin lebih dari 750 yang bersertifikat dan hampir 400 yang sudah mengangkat sumpah profesi. Dan ini baru permulaan. Ketika nanti diwajibkan oleh pemerintah, maka dengan sendirinya angka ini akan meningkat. Maka lakukanlah sekarang. Kami terus mengajak lebih banyak pekerja sosial, termasuk Bapak Ibu sekalian, pemegang jabatan fungsional, yang inline dengan Kesos-Peksos, lakukan sekarang. IPSPI juga punya berbagai lembaga otonom yang berdasarkan pada peminatan spesialisasi. Ada Asosiasi Pekerja Sosial Anak dan Keluarga atau APSAKI, Asosiasi Pekerja Sosial Medis Indonesia, APSMI, Pekerja Sosial Narkotika dan NAPSA, ya, APSANI, Pekerja Sosial Bencana dan Kemanusiaan, Pekerja Sosial Gerontologi, Bencana dan Kemanusiaan, Disabilitas, dan juga pekerja sosial di sistem peradilan dan koreksional. Nah, ini adalah kotak-kotak, rumah-rumah, kamar-kamar di mana para praktisi bergabung, berhimpun dengan sesamanya untuk mengembangkan kerangka praktik dan mengawasi satu sama lain. Bapak Ibu sekalian, tentunya dalam perjalanan ini profesi pekerjaan sosial tetap menghadapi banyak tantangan. Masih banyak tempat, lembaga di Indonesia yang belum memiliki pekerja sosial. Katakanlah, idealnya setiap desa punya pekerja sosial. Dalam kenyataannya, sebagian besar tidak punya pusat kesejahteraan sosial, tidak punya pekerja sosial. Banyak di antara kita yang terkonsentrasi di kota-kota besar. Daerah-daerah terpencil bahkan tidak punya satu pekerja sosial pun. Di sisi yang lain, kompleksitas, jenis, dan magnitud dari masalah sosial juga semakin kompleks, semakin mendalam. Kekerasan terhadap anak, perceraian, bencana, penyalahgunaan narkotika, adiksi gadget, perpecahan sosial, dan sebagainya. Banyak sekali masalah sosial yang memerlukan penanganan profesional. Oleh sebab itu, IPSPI berharap dan terus mengadvokasikan semakin banyaknya rekrutmen pekerja sosial di dalam struktur pemerintah. Tidak hanya di Kementerian Sosial, tidak hanya di Dinas Sosial, tetapi juga di kementerian dan lembaga lain. Ibu Bapak sekalian, kepada para pemegang jabatan fungsional pekerja sosial yang berada di pertemuan ini, baik yang berlatar belakang Kesos dan Peksos, maupun yang dari disiplin yang lain. Saya mengajak Anda semua, Ibu Bapak sekalian, untuk bersama-sama di dalam merasa korp sebagai sesama pekerja sosial untuk meningkatkan kompetensi bersama-sama. IPSPI akan terus berkolaborasi dengan Sekolah Inovasi antara lain dan terus menyediakan berbagai program pelatihan, lokakarya, seminar, dan kegiatan dan profesi. Ini termasuk kegiatan yang bersifat teknis dan praktik maupun yang berkaitan dengan kode etik, standar pelayanan, dan inovasi dalam pekerjaan sosial.
Coba. Kami percaya bahwa hanya dengan semangat kerjasama, kolaboratif, dan pembelajaran sepanjang hayat seperti itu, kita dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada klien dan komunitas yang membutuhkan layanan pekerjaan sosial. Saya secara pribadi merasa bahwa pekerjaan kita bukan hanya pekerjaan rutin, datang ke kantor atau datang ke sentra pagi pulang sore, melainkan ini pekerjaan yang menyentuh kehidupan manusia. Dalam banyak hal kita ikut memulihkan, memperkuat keberfungsian sosial. Dan dalam banyak hal memberikan harapan baru bagi mereka yang hampir putus asa. Ini pekerjaan yang menurut saya penting dan mulia. Oleh sebab itu, Ibu Bapak sekalian, kompetensi harus terus diasah dan ditingkatkan sesuai dengan kompleksitas masalah yang kita hadapi. Ibu Bapak sekalian, IPSPI mempunyai perspektif ke depan. Kami ingin membuat pekerjaan sosial sebagai suatu profesi yang kunci di dalam konteks penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Indonesia. Baik di setting utama seperti Kementerian dan Dinas Sosial maupun di setting-setting pendukung seperti di rumah sakit, di sekolah, di lembaga pemasyarakatan, dan sebagainya. Saya ingin IPSPI menjadi organisasi yang berbasis praktik, berbasis keilmuan, yang mempunyai kapasitas mendukung kewibawaan profesi, mendorong kerukunan, dan berorientasi solusi terhadap tantangan profesi. Untuk itu, Bapak Ibu sekalian, kami tentu saja punya komitmen untuk menguatkan organisasi dan manajemen kepengurusan, meningkatkan sumber daya manusia, dan memperkuat pelayanan dan penjaminan mutu. Pada akhirnya, Ibu Bapak sekalian, mendukung penyelenggaraan pendidikan profesi dan melakukan rekognisi, termasuk melakukan advokasi kebijakan dan kasus-kasus pekerjaan sosial. Tentu saja bersama dengan itu mengembangkan kerjasama baik secara nasional maupun regional dan internasional. Seperti Ibu Bapak mungkin tahu, IPSPI adalah anggota dari International Federation of Social Workers atau IFSW, dan kami terhubung dengan komunitas pekerja sosial global. Ini memberikan kita akses yang luas kepada praktik dari berbagai negara, berbagai setting, dengan standar internasional dan jaringan kolaborasi yang luas dan saling terkait lintas disiplin. Ibu Bapak sekalian, izinkan saya mengakhiri paparan ini dengan suatu refleksi bahwa profesi pekerjaan sosial adalah profesi yang menurut saya mulia. Kita diberi kesempatan untuk melayani mereka yang paling rentan, yang terpinggirkan di antara masyarakat. Anak-anak yang terlantar, lansia yang terabaikan, penyandang disabilitas, korban kekerasan, dan mereka yang terjebak dalam keteraniayaan dan kemiskinan. Untuk mereka, kita adalah bagian dari harapan dan masa depan. Oleh sebab itu, saya ingin mengajak kita semua untuk meningkatkan kompetensi, profesionalisme, memperkuat kolaborasi di antara kita, dan menjadikan IPSPI sebagai suatu wahana bersama untuk maju bersama demi pelayanan dan praktik pekerjaan sosial yang lebih baik di Indonesia. Kepada Ibu Bapak yang track kualifikasinya selain KESOS dan PEKSOS, jangan merasa ragu, jangan merasa tidak diterima. Kami melihat Anda adalah kakak adik kami juga. Mari kita belajar bersama, mari tumbuh bersama, dan berkontribusi. Kompetensi dapat ditingkatkan. Yang penting adalah komitmen dan dedikasi kepada profesi. Ibu Bapak sekalian, sekian saja presentasi dari saya dan kita bisa melanjutkan dengan tanya jawab. Saya Puji Pujiono dari PSPI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, demikian tadi rekaman video yang saya siapkan. Sengaja saya siapkan supaya kalau saya sedang dalam perjalanan dan sinyalnya buruk, masih tetap bisa ditayangkan. Meskipun saya duduk di sini.
Baiklah, saya kembalikan kepada adik kita Aura. Saya siap untuk tanya jawab dengan para peserta. Aura, kembali kepada Anda. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak atas paparan yang luar biasa. Tentunya ini sangat berguna apalagi terlebih lagi kepada saya sebagai mahasiswa calon pekerja sosial di kemudian hari begitu. Mungkin selanjutnya bisa dapat kita lanjutkan ke sesi tanya jawab kepada Bapak Dr. Pujiono. Mungkin bagi yang ingin bertanya atau memulai diskusi bisa untuk raise hand atau mengangkat tangan di fitur Zoom meeting pada hari ini. Mungkin bisa saya mulai saja. Untuk yang ingin memberikan pertanyaan, boleh langsung saja raise hand Mbak Lis, atau mengangkat ditelan tangan. dulu, ntar keselak loh. Mbak Lis, sambil makan soalnya kelihatan dari sini. Iya, lapar, Pak Aduh, Ketum. kasihan. Mohon maaf. Kasihan. Enggak apa. Mbak Irma, di Cikalong, kumaha ya? Wartosna. Mana seger gitu ya. Silakan teman-teman, siapa yang mau bertanya nih? Mas Heru, lagi nyetir ya? Ini ada Lagi yang di mute, Mas. raise hand Bapak dari Pak Hidri. Mungkin bisa Silakan. menyampaikan pertanyaannya, Pak. Open Baik, mic. baik, terima kasih. Selamat siang, Pak Budi. Mas Idri di mana, Mas? Saya di Kota Bekasi, Pak. Tetangga. Banjir kak? Banjir, Pak. Wah. Enggak, silakan. Baik, Pak. Kami ini profesi sebagai PSN, Pak, nih. Nah, terkait dengan IPSP ini, nah jalurnya ini gimana kira-kira nih, Pak, nih? Apa bisa? Jadi begini, Bang Indri, Ya, kita ini seolah-olah naik satu kereta ya, dari sini ke Rangkas Bitung, gitu ya. ya, Pak. Kereta ini sama-sama menuju dari Gambir ke Rangkas Bitung, ya. Tapi Ya. gerbongnya beda-beda, ya. Ada Ya. gerbong yang untuk pekerja sosial seperti saya, Ya. sarjana kesos, peksos, itu ada gerbongnya. Ada gerbong lagi yang untuk teman-teman relawan, ya, yang membawa kebaikan hati, kedermawanan, tekad kerelawanan. Ada gerbong lagi untuk orang-orang yang terlatih yang dibayar, ya, orang-orang seperti TKSK, ya. Ada lagi gerbong untuk penyuluh sosial. Jadi kita semua perjalanannya sama, Bang Indri, sama-sama ke Rangkas Bitung, tapi gerbongnya beda, gitu kan? Iya. Ada tahu nggak kalau di komuter itu ada gerbong khusus untuk perempuan, ada kan? Yang ke Ada. Bogor. Ada. Itu kalau saya masuk ke sana, itu boleh. Tapi saya merasa jengah juga gitu kan. Ini bukan gerbong saya gitu kan. Nah sekarang di gerbong relawan tadi, PSM, Tagana, Pordam ya, itu teman-teman di sana. Kalau saya masuk ke situ, saya merasa malu juga, malu hati gitu. Karena jenisnya beda kan. Nah Kang Indri masuk ke gerbong saya, di PSPI, malu hati juga. Ini beda nih komunitasnya. Tapi perjalanannya sama Bang, sama-sama ke Rangkas Bitung. Nggak ada yang kecil hati, nggak ada yang lebih mulia, gitu ya. Nah, ada yang penting nih. Kalau Bang Hindri mau masuk ke gerbong saya, kita terima dengan tangan terbuka, Bang. Tapi Anda harus keluar dulu dari gerbong PSN, beli karcis, ya kan? Atau di-scan dulu, kalau Bang karcisnya sama, baru masuk gerbong. Ya, kuliah dulu, dapat S1, ambil pendidikan profesi, ambil sertifikasi, angkat sumpah, ya kan? Kemudian masuk ke gerbong, saya salam itu ya. Assalamualaikum, selamat datang. Gitu. Tapi kalau udah sampai Rangkas, kita keluar gerbong semua, sama kita semua. Gitu ya Bang ya? Ya, baik, paham, makasih. Paham, Pak. Ayo siapa lagi? Saya ingin ada yang perempuan yang bertanya nih. Ini Bapak ada yang raise hand lagi. Ini Ibu Devi Harfiza. Oke. Mungkin dipersilakan Ibu Devi, silakan. Iya, selamat Kak Devi di mana? Pak. Iya, Pak. Kak Devi di mana sekarang? Oh, sekarang saya bertugas di Kabupaten Kota Waringin Timur, Pak, di Kalimantan Tengah. Masya Allah, jauh-jauh Kalimantan Tengah. Silakan, Iya. Adik Devi, silakan.
Iya, Pak. Mohon izin, tadi di saat paparan materi, saya kalau tidak salah mendengar terkait profesi kita ini merupakan bukan sekedar profesi yang eh, terikat jam kerja pagi, pergi pagi pulang sore, kurang lebih seperti itu ya, Pak ya. Nah, Ya. yang ingin karena kita ini lebih ke pelayanan kemanusiaan. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini, em, sebenarnya mungkin lebih ke kasuistik ya, mungkin ke pribadi saya. Jadi saya ini kan pekerja sosial, cuman memiliki anak, kemudian status saya memang PNS di dinas sosial, jadi pergi pagi pulang sore. Nah, kan kalau misalnya ada kasus itu Pak, nggak menentu di jam kerja aja gitu kan Pak. Nah, Mhm. yang ingin tapi ketika menangani kasus di luar jam kerja, kayak tidak mendapatkan lembur atau misalnya hak-hak yang lain lah kurang lebih seperti itu. Sementara Eh, ibaratnya gini, kita melakukan pekerjaan di luar jam kerja itu sebuah keharusan, tapi ketika kita telat kayak gitu, misalnya di waktu yang kita ditentukan dari kantor, itu kita punya sanksi. Sementara ketika kita melakukan kegiatan lain di luar jam kerja itu kita tidak mendapatkan apresiasi kayak gitu. Itu menurut Pak Ujiono mungkin bagaimana ya Pak? Apakah mungkin dari dari regulasi kita sebagai pekerja sosial, apakah memang harus mengikuti jam kerja pegawai atau memang sebenarnya pekerja sosial yang disetting yang disetting dinas sosial ini harusnya punya jam kerja khusus gitu, jam kerja tersendiri, dibedakan dengan eh, pelaksana lain, kurang lebih seperti itu Pak. Kak Devi, begini, ketika saya mengatakan bahwa pekerja sosial itu bukan sekedar profesi, pergi ke kantor dan pulang. Saya mengatakan bahwa profesi pekerjaan sosial itu, selain dia menjadi pekerjaan profesi, kalau dilakukan dengan baik, dengan sepenuh hati, dia dicatat juga sebagai kebaikan. Kalau kita melangkah dari pintu keluar itu kita ucap bismillah, insya Allah yang kita lakukan dianggap sebagai ibadah juga. Gitu kan? Artinya saya mengatakan, ada pekerja sosial yang melakukan pekerjaannya semata-mata sebagai pekerjaan, tapi ada juga yang melakukannya dengan dedikasi dan loyalitas. Tetapi ini tidak bermakna bahwa kita mengorbankan semua dalam hidup kita, tidak. Kak Devi, saya punya istri, saya punya anak, saya punya rumah, gitu kan? Jadi kalau bisa saya hentikan pekerjaan itu jam 5 berhenti memang. Saya bekerja di berbagai tempat di dunia ya, di kamp pengungsian misalnya ya. Begitu pulang saya berhenti, saya letakkan baju pekerja sosial itu saya gantung dan saya menjadi Pujiono sebagai seorang suami, seorang ayah dan seperti orang yang lainnya juga. Gitu. Kalau emergensi itu terjadi terus-menerus kan lama-lama nggak jadi emergensi Kak Devi. Iya kan? Nah, ini akan memakan kita dari dalam. Lama-lama kita capek juga, manusia juga kan. Jadi ada juga bagian itu, kalau Kak Devi anggota IPSPI misalnya, saya ingin mendengarkan teman-teman yang lain ini cara kerjanya seperti apa. Saya pernah dengar teman-teman yang kerja di sekolah rakyat katanya, nggak ada batasan jamnya. Ya, lama-lama seperti ibarat kita membakar lilin dari atas dan bawah kan, cepat habis lilinnya. Ya kan? Padahal pekerja sosial yang efektif itu harus pekerja sosial yang punya stamina, bukan yang capek. Apalagi punya ada anak kecil, Kak Devi harus bisa bilang dong, maaf Pak, sini bukan jam kerja saya. Emergency ada sejawat yang lain, silakan menangani, gantian, dibikin piket misalnya kan, bicara dengan supervisor atau kepala kantornya, bagaimana mengaturnya ya. Kalau terus-terusan Devi yang merespon krisis terus lama-lama, namanya jangan disebut dinas sosial, sebut aja damkar. Damkar aja ada jam kerjanya, ya nggak sih? Itu Mbak Lis dari Kalimantan tahu nih. Mbak Lis. Gitu ya Kak Devi ya.
Jadi arti pernyataan saya tadi adalah bekerjalah dengan hati. Nikmatilah profesi itu. Dan kalau dilakukan dengan benar, insya Allah dicatat sebagai ibadah juga. Dapat berlipat-lipat pahalanya. Insya Allah ya. Silakan. Kalis tunggu dulu ya. Ini Kang Ya. Gilang dari mana? Kang Gilang dari mana? Assalamualaikum Pak Budi. Saya dari Indramayu Pak Budi. Oh, Wong Indramayu Kapriben. Silakan Kang Gilang. Ya, Pak Budi izin ada mungkin sedikit arahan dan juga pertanyaan nih Pak. Kebetulan saya ini kan pekerja sosial di sosial dan sebagai ASN. ASN ya? Isinya statusnya. Ya, nah selama ini kan saya juga selain dengan IPSPI tentu berkoordinasi juga dengan Bang Prof ya, dan sosialisasi kemanusiaan saya. Nah, yang ingin saya tanyakan, maksudnya kita di lapangan sering kalau di daerah itu kan kita masih sudah mengadvokasi tentang produksi teknis di tempat BKPSDM dan terkait apa sebenarnya pensiun. Kira apakah bisa kita minta bantuan maksudnya kepada PSPI seperti apa ya sering sosialisasikan dengan BKPSDM daerah, terutama tadi sekarang dengan salah satu tujuannya kan agar ada efek itu di kita tentu lagi rumah sakit, apalagi sekarang kan pemerintah ingin meningkatkan RSUD di daerah nanti ya. Dan setahu saya sejak tidak salah itu kan RSUD kalau itu kan harus ada pensos Pak. Kita ingin maksudnya apa nih langkah-langkah kita ke depan seperti itu. Lalu kedua, untuk PNS pensos itu kan kita ketika naik ahli muda itu kan diharuskan apakah IPSP bisa advokasi agar pensos itu kalau tidak syaratnya melengkapi ada sertifikat kompetensinya seperti itu. Ada maksudnya apa ya? Ya kita juga selain harus sadar diri, kadang harus paksa juga gitu bahwa ya kita sebagai pensos harus ada sertifikat kompetensi untuk selain dengan lulus titik. Oke. Alright. Terima kasih. Ini lagi di bus mau kemana nih? Di kereta Pak. Oh di kereta, pantas suaranya putus-putus ya. Jadi kalau nggak salah ada dua pertanyaan. Kalau nggak salah ada dua pertanyaan nih ya. Yang pertama bagaimana sih mempromosikan pekerjaan sosial dengan para sejawat di daerah. Dan yang kedua dalam hal promosi bagaimana sih caranya IPSP itu mendorong promosi dengan melakukan sertifikasi ya, mendukung kualifikasi. Jawaban saya begini. Ini ada Pak Sekjen IPSP di sini. Pak Sekjen masih ada ya? Pak Agustus? Masih Pak, masih. Oh, alhamdulillah. Nah, jadi mungkin ya kita bisa dengarkan teman-teman di daerah. Saya itu diberitahu di BPSDM itu sebenarnya mereka punya kapasitas untuk melakukan pelatihan tertentu. Sehingga tidak semuanya dilakukan di tingkat nasional kan. Tujuannya kan beberapa pelatihan yang rutin, yang tidak spesifik dilakukan di BPSDM. Persoalannya bagaimana kita membawa permintaan itu ke BPSDM. Nah, ini teman-teman di daerah yang sangat instrumental. Mungkin Bang Gilang dan teman-teman Peksos lainnya bisa bersama-sama dengan Pak Sekjen kita merumuskan pelatihan yang mana yang bisa di-deliver atau disampaikan oleh BPSDM. Ya nggak sih? Kita memang belum pernah melakukan training need assessment ya Pak Sekjen ya. Mungkin kalau memang Bang Gilang mau dengan teman-teman di daerah kita bisa coba. Ya kan? Terus dalam artian misalnya ya modul-modul tentang perkenalan profesi, profesionalisasi, yang kayak seperti itu yang bisa dilakukan oleh BPSDM. Yang kedua tentang sertifikasi ya, dari IPSPI setahu saya, seingat saya, setiap kali kita mengadakan kegiatan, kita selalu menyediakan sertifikat elektronik. Itu Pak Sekjen selalu menyediakan tautannya, siapa yang ikut, mendaftar, mendapat sertifikat otomatis. Begitu selesai Zoom, langsung datang ke WA-nya ya. Jadi Om Gilang rajin-rajin ikut kegiatannya IPSPI kalau Anda memang Peksos dan ini set harus memastikan Anda anggota atau bukan, punya sertifikat atau tidak. Dan ini salah satu insentifnya aktif di IPSPI adalah mendapatkan sertifikat kehadiran dan insya Allah ilmunya juga bertambah. Ya. Baik, terima kasih Mas Gilang, hati-hati di jalan di kereta. Kak Lis, silakan Kak Lis. Sebentar.
Pak Sekjen, ada yang mau ditambahkan dari keterangan saya? Pak Sekjen Agustus Fajar. Ini semua kenal nih dengan Pak Agustus ini. Silakan, Pak Sekjen. Ya, baik. Terima kasih Pak Puji. Terkait beberapa hal tadi, terkait dengan yang bisa kita lakukan ya, karena profesi itu sudah melekat di kita, maka dari sisi manajemen waktu barangkali kita bisa coba untuk membuat rencana. Rencana kapan kita untuk melaksanakan tugas ya, karena saya juga sebagai kepala keluarga di rumah, kemudian di pekerjaan juga tidak linear ya dengan apa yang menjadi profesi di Kesbangpol, kemudian di masyarakat, di LKS dan lain sebagainya kita harus punya planning dan juga harus punya bukan konsekuensi. Jadi kita sudah harus punya semacam eh, eh, hal yang memang dijadikan satu komitmen ya, komitmen bahwa ini menjadi tanggung jawab kita di beberapa organisasi, di beberapa apa satu kegiatan yang memang nantinya berimplikasi pada itu adalah praktik profesi kita. Sehingga ketika itu sudah menjadi komitmen kita, yang nantinya bisa dijadikan sebagai satu portofolio bahwa praktik kita itu di sini. Ya, artinya kalau kita tidak diniatkan, tidak komitmen terhadap itu, kita memang muncul di satu organisasi yang memang bisa jadikan ladang praktik kita, tetapi kita tidak aktif, maka itu tidak bisa dikatakan bahwa kita sudah praktik di sana. Sehingga kalau memang kita sudah punya tanggung jawab yang harus kita lakukan, dan itu direncanakan, artinya kalau kita memberikan layanan, memberikan apa namanya layanan kepada klien dan lain sebagainya, tentu dengan tahapan pekerjaan sosial, atau ketika kita aktif di organisasi LKS dan sebagainya, tentu sesuai dengan tugas fungsi kita dan juga peran pekerja sosial, maka itu adalah salah satu upaya kita melaksanakan praktik. Jadi tidak masalah ketika kita sebagai ibu rumah tangga, bapak rumah tangga, dan lain sebagainya, tetapi kita ada waktu yang kita rencanakan kapan kita berpraktik. Itu saja mungkin Pak Ketua. Baik. Tambahan lagi ya untuk Kak Devi. Untuk pekerja sosial yang sudah mengucapkan sumpah, anggota IPSP yang sudah mengucapkan sumpah, butir ke-8 dari sumpah itu berbunyi. Ini dimulai dengan demi Allah, saya berjanji. Butir ke-8-nya mendukung bersumbangsih kepada pengembangan profesi. Jadi, selain sebagai ibu rumah tangga, Kak Devi jadi pekerja sosial, jadi ASN, masih ada kewajiban lagi yang belum gugur. Menyumbang pengembangan profesi. Nah, itu sebulan Anda berikan berapa jam misalnya gitu kan. Itu yang menjawab hati nurani kita sendiri nantinya. Kalau meninggal ditanya malaikat, kau bersumpah pakai demi Allah nih. Nanti ditagih demi Allah itu kamu tunaikan dengan cara apa gitu ya. Saya tidak menakut-nakuti nih. Baik, Adek Aura, boleh kita lanjutkan dengan Kak Lis? Kak Lis, mangga. Baik, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya dan kita semua hormati, banggakan pastinya Ketua Umum IPSPI Pusat dan juga Pak Sekjen. Dan saya lihat ini kebanyakan Gen Z ya yang hadir. Ini potensi yang luar biasa ya Pak Ketua Umum. Saya dalam kesempatan ini saya mohon maaf lahir dan batin. Tapi saya masih berusaha untuk Kalimantan Tengah, Pak Ketua. Ya, trouble-trouble lah, subhanallah ya. Tapi saya masih merasa gitu. Dan saya sudah berpikir untuk regenerasi, insya Allah gitu. Dan saya menemukan di sini kesempatan yang luar biasa, Ananda ya, saya panggilnya ya. Dewi tadi dari Kota Waringin Timur, subhanallah, salam kenal, saya Ibu Lis, senior udah pasti ya, saya udah pensiun, Pak Ketua Umum 2 tahun ini. Tapi saya masih ingin apa ya, inginlah di Kalimantan Tengah tuh ada gitu ya.
Nah, saya terus terang aja ngajak teman-teman yang aktif ini lagi luar biasa gitu. Jadi subhanallah, padahal Pak Ketua Umum juga dan Pak Sekjen udah memberikan arahan-arahan gitu. Saya ingat betul udah setahun yang lalu deadline-nya gitu ya. Ingat-ingat banget, tapi mohon dimaafkan niat Nggak baik saya, apa-apa, insya Allah gitu ya, Allah mudahkan. insya Allah. Jadi saya pingin merespon dari Ananda Dewi tadi ya. Sebagai senior, saya ingin menyampaikan mungkin ini pribadi ya, Pak Ketua Umum, kisah saya pribadi yang bisa saya ceritakan dan boleh ditanya sama teman-teman saya ya, di Kalimantan Tengah gitu, insya Allah. Eh, Kalau tadi menanggapi eh, apa sih menanyakan ya tentang kok nggak dikasih tunjangan tambahan dan sebagainya, ini menarik buat saya gitu. Karena saya ketika pengalaman saya jadi sempat ya sebelum pensiun jadi asisten di provinsi, itu juga nanganinnya SDM gitu ya di antaranya gitu. Nah, jadi saya berpikir gitu, kita menjadi pegawai negeri, tekan kontrak, apalagi udah disumpah ya sebagai pekerja sosial gitu dengan latar belakang apapun ya kalau saat ini ya, itu yaitu kita dapat penghasilannya dari uang gaji itu gitu ya, sebagai pekerja sosial. Itu sebagai pekerja sosial ASN gitu ya. Kalau pribadi lain lagi. Saya juga punya pengalaman pribadi. Saya sampai saat ini Pak Ketua Umum dan Pak Sekjen, Ananda semua adik-adik masih apa ya? Cuma ini memang senior-senior, ini juga mau regenerasi. Kita masih punya yayasan. Yayasan yang praktek langsung ke masyarakat. Itu di luar kantor gitu. Jadi kita tuh kiprahnya seperti itu. Tapi menyesuaikan, semua orang beda-beda ya. Nah, kalau tadi Ananda bicara anaknya apa punya anak di rumah dan sebagainya, saya mau sampaikan ini sebagai motivasi ya Pak Ketum dan Pak Sekjen untuk generasi penerus nih. Saya punya anak 5, bisa dibayangkan ya. Mungkin Pak Sekjen pernah tahu ya, nggak tahu inget apa enggak tuh. Saya punya anak bungsu kembar gitu. Jadi bisa dibayangin repotnya kayak apa gitu. Kembarnya kembar 3 gitu. Bisa dibayangkan repotnya seperti apa. Tapi insya Allah Pak Sekjen mungkin bisa punya kesan ya kepada saya dalam bekerja seperti apa gitu. Saya memang bukan yang luar biasa, bukan. Tapi saya bisa apa ya? Saya bisa menceritakan bahwa saya bekerja dengan maksimal dan berkualitas, insya Allah gitu. Nah, saya nggak terlalu lama ya ketemu Pak Sekjen waktu di Kalteng ya Pak ya, Pak Agustus Fajar, karena saya sekolah S2 Pak Ketum ke tugas belajar dari Kementerian Sosial di IPB. Tapi insya Allah lah gitu. Jadi maksud saya pengen nih yang Gen Oke. Z Hmm. sangat gitu. Apapun kita tuh punya seperti yang tadi Pak Ketua Umum, Pak Sekjen juga sampaikan gitu, bahwa kita nih memang perannya banyak gitu dalam keseharian. Oke. Jadi saya Jadi Kak Lis ini ya ini panggilan untuk adik-adik di Kalimantan Tengah ya. ya betul. Mana Kak Devi tadi? Devi, pastikan kau bertukar nomor WA dengan Ibu Lis ya, dan Iya, ajak adik-adik yang Gen Z di Kalimantan Tengah saya bisa untuk cari Pak merapat, Ketum untuk insya Allah. anak ini saya bisa cari dari apa Kotim. Jadi saya Ya, senang banget dalam kesempatan ini langsung nih saya jadi semangat luar biasa ya. Allah apa yang Pak insya Ketum Allah. sampaikan, saya juga pengen nanti bikin apa ya, bikin momen gitu ya. Mungkin khusus buat di Kalimantan Tengah caranya seperti apa, insya Allah lah gitu. Oke, Itu baik. aja. Terima Salam kasih Kak Lis. ya. Assalamualaikum Salam baik, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, dan Kak Lis seperti yang saya lakukan di Sumatera Utara. Karena sekian lama tidak terjadi musda, saya datang dan bertemu dengan teman-teman di Sumatera Utara, dan kita punya janji setelah Lebaran saya datang lagi, kita adakan musda dengan kehadiran dari DPP
Dan Iya, kalau perlu ke Kalimantan kan nanti Kang insya Sekjen ke Allah. sana pastikan ada pertemuan lah gitu ya. Insya Allah. Ya, Kalau ya, nggak saya insya Kang Allah, Sekjen insya Allah. atau Ketua Harian ya. Adik-adik yang muda silakan berhubungan dengan Ibu Lis. Ya, terima Bapak Ibu kasih. sekalian, kalau boleh di Aura kami lanjutkan ya. Ada Kak Denda dan Kak Sultan yang raise hand. Coba pastikan siapa yang JF yang bukan inline Pexos. Ada nggak? Silakan angkat tangan untuk bertanya. Dan juga yang tadi PSM sudah ya. Kalau ada penyuluh sosial, TKSK silakan juga ambil kesempatan untuk berdialog dengan kami. Ada Pak Sekjen, ada saya. Sambil menunggu itu, Kang Denda, dari mana? Ya, izin Pak Ketua Umum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kedengaran nih? Kebetulan saya pekerja sosial di Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat. Oh, di Jawa Barat, tetangga. Anggota Betul. PSPI bukan? Betul. Nah, dulu anggota IPSP cuma masih kedetek nggak gitu. Nomornya nanti saya coba cek lagi. Ya, jangan Nah, gitu, ada Kang Sekjen ini di Cimahi nggak jauh-jauh. siap. Jewer Ada juga sih itu sama Kang Sekjen. Kang Sekjen tolong dicek ini tetangga-tetangga. anggota bukan di Denda nih. Siap Pak Ketum, izin. Enggak. Nah, ya terkait dengan kebetulan saya Peksos di UPTD juga, Peksos di instansinya. Tadi dengar juga ya, mungkin ke depannya semua Peksos itu harus mempunyai STR ya. Apakah itu juga diberlakukan bagi kami Yap. yang notabene adalah di instansi pemerintah gitu loh. Kita Yap. di SK-kan oleh BKD juga. Nah, itu apakah STR tersebut harus kita miliki atau gimana? Itu saja barangkali Kang Denda, Pak Ketua ya, Umum. Siap, Kang Pak Denda, Ketua. ini Siap. undang-undang menyebutkan secara harfiah pekerja sosial yang melaksanakan praktik pekerjaan sosial wajib memiliki surat tanda registrasi. Undang-undang di atas peraturan menteri di atas segalanya, undang-undang menyebutkan. Oke? Cuma ini belum dipaksakan sekarang. Ya. Masih ada impassing. Nah, minggu-minggu ini kami di EPSPI bersama dengan Kementerian Sosial sedang merancang keputusan menteri yang di dalamnya ada ketentuan dan kami mengusulkan pekerja sosial baik ASN, non-ASN, siapa saja yang melakukan praktik pekerjaan sosial akan diwajibkan punya STR. Dan kalau itu dipaksakan nanti, Kang Denda harus sekolah pendidikan profesi dulu 20 bulan. Makanya saya bilang pada teman-teman Peksos, mumpung itu belum terjadi, jadi anggota EPSPI sekarang, ambil sertifikasi sekarang, sehingga Anda tidak harus kuliah lagi 20 bulan, Kang Denda. Itu di chat tuh minta nomor HP-nya Kang Sekjen tuh, pastikan kamu di mentorin beliau, ya. Benar, kalau terlambat ya, saya beritahu Kang Denda. Begitu Unpad buka pendidikan profesi, Anda harus ikut nanti. Kalau nggak bisa praktik, lihat aja. Dan itu nggak akan lama. Kasih tahu teman-teman di WA grup deh. Sudah diberitahu Pak Ketum berulang-ulang ya di pertemuan ini, gitu ya, Kang Denda ya, Insya Allah ya. Kang Sultan, dari mana Kang Sultan? Enggak? Siap, izin Pak. Ya. Uzi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sultan, salah satu yang diberikan tanggung jawab sebagai pekerja sosial di Dinas Sosial Provinsi Lampung, Pak. Kau pekerja sosial, sudah sertifikat belum? Alhamdulillah sudah, Pak. Oh, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Anggota PSPI belum? Iya, Pak. Anggota. Kamu tahu nomor Alhamdulillah anggota apa, ingat nggak? Saya pengurus, Pak. Alhamdulillah, Pak. Wah, saya sampai nggak kenal pengurus ini, dosa besar saya ini. Tadinya ini di bawahnya Mas Hari, cuman sekarang baru pergantian pengurus. Ini baru saja Pak, baru saja pergantian pengurus di Lampung. Alhamdulillah. Oke. Silakan Sultan. Izin Pak, tadi sudah sedikit dibahas terkait dengan kawan-kawan kita yang punya jabatan fungsional dengan jalur in-passing ya Pak ya. Nah ini menarik saya bahas karena memang saya nggak tahu ini terjadi di daerah kami aja atau di seluruh Indonesia juga terjadi. Karena ada beberapa setelah ada perampingan birokrasi,
teman-teman yang tadinya eselon 4 banyak yang akhirnya dialihkan jabatannya menjadi jabatan fungsional pekerja sosial. Nah, di, di daerah kami ada banyak sekali kawan-kawan yang eh, pekerja sosial jalur in-passing ini, mereka belum mengikuti eh, apa semacam kelas kompetensi yang berkaitan dengan pekerjaan sosial gitu. Tapi Mereka tadi ini sebetulnya latar belakangnya kesos-peksos atau bukan? non peksos kesos Oke, baik. gitu. Jadi ini teman-teman yang bukan dari jalur kesos-peksos mendapat kepercayaan dari negara menjadi pekerja sosial dalam kapasitas pejabat fungsional, gitu ya? Betul, 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 Pak. Oke, silakan lanjut. Nah, kemudian yang saya tanyakan, tapi sebetulnya tadi sudah Bapak singgung ya sedikit bahwa ketika nanti keputusan dari Menteri Sosial sudah terbit bahwa mungkin teman-teman nanti akan mengikuti sekolah pendidikan profesi 20 bulan kurang lebih begitu kan. Nah, eh, ada satu hal lagi yang Tunggu. ya Pak. Sultan, sebelum lebih jauh ya. Undang-undang mengatakan pekerja sosial adalah lulusan kesejahteraan sosial atau pekerjaan sosial atau ilmu sosial tertentu. Ya. Teman-teman pejabat fungsional yang bukan dari jalur itu, ya, tidak dapat mengambil pendidikan profesi karena pendidikan profesi itu syaratnya harus lulusan kesos-peksos. Gitu loh. Siapa? Jadi yang bisa di bypass itu adalah pendidikan profesinya, tapi Anda harus lulusan kesos-peksos dulu. Ini yang tidak bisa dirubah karena diatur di undang-undang. Ya nggak? Oh iya, Pak. Jadi mau tidak mau gerbongnya memang berbeda gitu, nggak bisa dipaksakan kan? Yang saya katakan justru karena teman-teman JF Peksos yang bukan dari disiplin Peksos itu, saya dari IPSPI mengatakan, ayo bersama-sama kita berikan kursus, kita berikan penguatan, kita berikan briefing, orientasi gitu ya, Sultan ya. Dengan Kak Siap. Sekjen sama-sama kita bahas, sehingga teman-teman yang bukan Peksos itu tetap punya kompetensi dasar untuk melakukan tugasnya. Kan tidak terhindarkan, beliau semua pejabat fungsional, diberi gelar oleh negara kan. Ya nggak sih, tadi saya katakan, Anda semua sekeluarga dengan kami, keluarga pekerja sosial. Cuma kamarnya beda, gerbongnya beda, tapi jurusannya kan sama. Jadi kami merasa ikut bertanggung jawab sebenarnya, Kang Sekjen dengan saya ini, dengan teman-teman 230 orang di sini yang JF Peksos tapi bukan dari jalur Kesos Peksos. Tadi saya bilang, jangan merasa dikesampingkan. Jangan merasa sebagai kakak tiri, adik tiri. Anda bagian dari keluarga gitu loh. Ya nggak sih? Beda bapak, beda ibu tentu saja. Tapi kita di dalam satu gerbong, dalam satu keluarga. Jadi dengan Mbak Mulyati, dengan Sekolah Inovasi, ayo bersama-sama kita bikin, misalnya nih Sultan, untuk teman-teman JF yang belum pernah dapat kursus Peksos, ayo kita adakan kursus. Ya kan? Kursus, kemudian secara teratur, memang tidak akan pernah membuat Anda menjadi Peksos anggota IPSPI, tapi Anda tetap Peksos. Peksos jabatan fungsional, ya nggak sih? Ya. Gitu ya Sultan ya. Jadi untuk teman-teman di Lampung, coba kamu identifikasi deh berapa orang teman-teman JF yang non Peksos ini dan apa yang mereka perlukan. Ya Sultan ya. Kita Siap. coba di Lampung dulu deh. Nanti Kang Sekjen dengan saya dengan teman-teman bisa bikin orientasi, bisa bikin yang kita terbitkan sertifikat tanda kehadiran ya untuk pelatihan-pelatihan tertentu itu. Ya, Sultan. Siap. Eh, Clear ya? Ya, artinya Lanjut. pengembangan kompetensi ataupun apa ya pengarahan Penguatan pembekalan untuk kapasitas. penguatan kapasitas Ya. kepada kawan-kawan kita JF in passing gitu itu dilakukan melalui apakah bisa saya sebut sebagai jalur non formal begitu Pak? Bukan, begini. Teman-teman di jabatan fungsional itu juga tetap diperlukan untuk menunjukkan bahwa dalam 1 tahun itu dia mengalami beberapa penguatan kapasitas kan? Ya kan? Kan ini bukan blank situasinya. Jadi teman-teman JF Peksos meskipun bukan dari jalur Peksos, dia harus menunjukkan dia menyelesaikan pekerjaannya dan dia mendapat penguatan kapasitas, gitu kan? Nah, saya ingin mengatakan, ayo kita bangun bersama sehingga kita membantu mereka untuk mendapatkan kapasitas. Cuma kita belum tahu yang diperlukan apa, caranya seperti apa. Nah, hari ini insya Allah, permulaan dari silaturahmi lagi, saya dengan teman-teman JF Peksos yang non-Peksos,
jangan merasa seperti tetangga. Kita satu rumah, ya. Cuman ya itu tadi gerbongnya berbeda, tapi tidak membuat kita berbeda rumah. Siapa? Izin satu lagi Pak, terakhir Pak. Silakan. Ini terkait dengan diklat yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial dan pekerjaan sosial. Pertanyaannya simpel sebetulnya Pak. Apakah memungkinkan BPSDM di tingkat daerah melaksanakan diklat-diklat yang berkaitan dengan kesejahteraan dan pekerjaan sosial Ya. yang ditujukan khususnya untuk JF pekerja sosial, baik itu murni ataupun in passing, begitu Pak. Oke. Jawabannya sama seperti jawaban saya pada Kang Indri tadi kalau nggak salah. Ada jenis-jenis penguatan kapasitas yang bisa disampaikan kepada BPSDM. Oke? Misalnya orientasi tentang profesi, tugas-tugas dasar ya, yang tidak memerlukan in-depth, diskusi yang in-depth tentang metodologi, tentang intervensi misalnya, ini bisa kita sampaikan pada BPSDM. Yang saya belum punya dengan Kang Sekjen ini informasi sebenarnya pelatihan seperti apa yang diperlukan. Mungkin Kang Sekjen, ini berbisik antara kita berdua ya, di ranah publik nih. Coba kita tanya ke teman-teman jabatan fungsional, mungkin melalui Mbak Mulyati ya, dan teman-teman. Melalui WA grupnya teman-teman CF ya. Kita bikin pertanyaan, Kang Sekjen, semacam training need assessment. Yang mereka perlukan apa sih, gitu ya? Ya nggak sih? Terus nanti untuk jenis pelatihan yang tidak memerlukan intervensi terlalu dalam, kita coba formulasi, terus kita bahas dengan, saya nggak tahu masuk BPSDM itu lewat mana, saya bukan ASN. Tapi Kang Sekjen mungkin tahu ya, apakah di tingkat provinsi ataukah di tingkat pusat, saya nggak tahu. Kang Sekjen mungkin bisa dibahas sebelum ke yang lainnya. Silakan, Kang Sekjen. Baik, untuk yang pelatihan BPSDM memang harus ada informasi kerjasama koordinasi antara BKP SDMD atau BKD dengan BPSDM ya. Jadi memang itu harus ada keterkaitan. Jadi biasanya dianggarkan oleh BKD atau BKP SDMD bahwa pelatihan tahun ini ada berapa, jenisnya apa dan sebagainya. Dan itu diusulkan oleh Dinas Sosial biasanya gitu. Atau dari individu Peksos sendiri mengusulkan kepada BKP SDMD bahwa kita perlu pelatihan ini. Nah, sehingga nanti dianggarkan untuk tahun berikutnya kalau memang dibiayai oleh Pemda. Tetapi kalau mau mandiri itu bisa. Artinya nanti disampaikan kepada BKP bisa bersurat langsung bahwa nanti mohon rekomendasi atau pengantar yang nanti akan disampaikan kepada apa namanya instansi untuk pelatihan BPSDM sehingga mereka menambahkan slot atau kuota aja. Jadi tidak dibatasi oleh yang itu. Kemudian yang keduanya tambahan Pak Puji, saya di room chat Ya. tuh saya sampaikan ada link. Apabila ingin mendapatkan informasi IPSP lebih lanjut, bisa diajukan ke https://id kontak person IPSP. Jadi di sana nanti tidak usah melalui orang per orang, tapi ini satu apa namanya satu wadah yang nanti siapapun bisa untuk menindaklanjutinya. Di sana bermacam-macam. Kalau misalnya menanyakan tentang keanggotaan, menanyakan tentang pelatihan dan sebagainya, silakan. Dan kebutuhannya apa? Di sana ada pesan juga. Sehingga nanti kita akan lebih mudah men-tracing dan juga mengolah ini semua. Itu aja Pak Puji. Terima kasih. Saya punya dua hal. Yang pertama, administratornya pertemuan hari ini siapa ya? Aura, ini yang lurahnya hari ini siapa ya? Ketua kelasnya siapa? Yang kalau dari Aura ketahui, Bapak ini kan digelarkan oleh Sekolah Inovasi Peksos ya Bapak. Orangnya siapa? Tahu nggak? Mungkin yang selama ini berkoordinator dengan Aura itu ibumu, Bapak. Ibu Mulyati. Ibu Mulyati ada di sini? Ibu Mulyati. Nggak ada ya. Karena tampaknya teman-teman bilang link absennya nggak jalan ini. Kasihan. Jalan Pak, jalan. Oh, udah saya jalan. Sudah. Saya coba. Oke, teman-teman. Bisa. Kang Sekjen sudah mencoba jalan ya. Yang kedua, kembali ke Ibu Mulyati. Saya ingin tanya, di pertemuan hari ini 224 orang ini siapa yang ketua kelasnya atau kepala sukunya ya? Kepala sukunya JF fungsional siapa? Ada nggak? JF Peksos, ada nggak?
Izin Bapak. Siapa? Eka Pak. Eka yang mana nih? Eka Raya Pak. Eka Izin. Raya Dohong. Iya. Astagfirullahaladzim. Kau Maaf jadi Pak kepala sukunya bergabung. CF. Enggak, Pak. Saya Apa? cuma menginformasikan, maksudnya Ya, yang terkait tadi, Pak, yang izin yang terkait dengan BKPSDM, BPSDM. Oke. apakah menyelenggarakan pelatihan atau bintek untuk Peksos ataupun yang terkait dengan pekerjaan sosial. Nah, kebetulan kurang lebih 3 tahun berturut-turut itu, BKPSDM Provinsi Kalimantan Tengah itu sebenarnya sudah menjalankan atau melakukan pelatihan, Pak, bintek juga ada di juga. Oke. Ya, jadi sudah Pak. Jadi kemarin juga bekerja Apa? sama dengan Pusdiklat Bangprov Hmm. Kementerian Sosial untuk salah satu pematerinya. Jadi memang untuk pekerja sosial yang pertama, segala macam dasar-dasar pekerjaan sosial sih Pak kemarin materinya. Jadi itu Oke. jadi memang sebenarnya nggak mustahil juga untuk BPSDM di provinsi lain untuk bisa menyelenggarakan itu gitu. Dan Oke. memang dari misalnya dinas sosial kita perlu nih. Jadi memang kita mengusulkan itu. Jadi kayak Eka kan posisinya di Dinas Sosial Kota Palangkaraya. Jadi kami berkoordinasi dengan BKPSDM Kota Palangkaraya. Dari BKPSDM Kota Palangkaraya itu akan menginformasikan ke BKSDM Provinsi kebutuhan kita. Nah, nanti bersurat, nanti dari masing-masing kepala daerah akan dipertegas misalnya dari, oh Kota Palangkaraya ini udah ada JF-nya berapa orang, misalnya Peksos, terus ke penyuluh sosialnya. Baru kita minta nih kebutuhannya kami butuh pelatihan ini, seperti itu. Baik. Nah, itu Gini, balik ke anggaran lagi juga. Nah, itu. Iya, buntutnya. Iya. Tapi gini, ada dua hal. Nggih. Tadi saya nanya kepala sukunya JF Peksos siapa? Ada nggak yang di sini? Atau yang aktif di WA grupnya siapa? Ada yang tahu nggak? Aduh, saya nggak tahu Pak. Yang bisa saya ajak koordinasi gitu. Kang Sekjen tahu nggak Kang? Ibu Mulyati ya? Yang lainnya siapa? Ya, kalau yang untuk admin di sini Sekolah Inovasi Peksos Bu Mulyati Pak. Enggak, tapi yang di dalam kepala sukunya JF se-Indonesia ini ada nggak sih? Oh ada. Yang counterpart Kalau untuk siapa? Peksos itu Bu Kokom. Oh, Kokom. Ya. Oke. JF Peksos Kalau Bu gitu Kokom. saya punya usul gini, Kang Sekjen. Kang Sekjen dengan saya nanti dengan Ibu Kokom kita tanya ke semua teman JF mereka perlu pelatihan apa, ya? Cara elektronik WA aja, ya, sehingga kita punya gambaran teman-teman ini perlu apa. Yang kedua, Eka, jangan pergi dulu, saya kasih tugas kau. Tolong dituliskan 1 lembar saja, Eka. Iya, Pak. Sejarahnya untuk menciptakan bintek tentang kesos-peksos di BPSDM itu seperti apa. Nah, pengalaman itu kita bisa share nanti dengan dinas, dengan teman-teman JF, sehingga mereka tahu bahwa ini bisa dilakukan. Bisa nggak? Boleh? Siap, Pak. Boleh ditulis di chat atau gimana, Pak? Lah, 1 lembar kok di chat, mabok lah. Kau tulis tadi. Iya, Pak. Nggak lama itu, 20 menit aja ya. Siap, Pak. Oke. Seminggu lagi saya tagih ya. Iya, Pak. Moga ingat, Pak ya, karena puasa. Harus diingatkan. Insyaallah. Sambil ibadah ya. Siap, Pak. Nanti disiapkan. Aku kirim ke Kang Agus dulu nanti. Insyaallah. Ya, Oke. Ya. Oke, Pak. Yohana Siotang, kau ada pertanyaan nggak? Yohana, kau di mana? Iya Pak, izin Pak. Kamu di mana, Yohana? Halo Pak, izin Pak. Ya. Kamu di mana? Saya Yohana Siotang dari PTD Pelayanan Sosial Wanita Tunasusila dan Tunalarga Brastagi. Di Brastagi. Oke. Iya benar Pak. Kamu jabatan fungsional Peksos bukan? Iya benar Pak. Kau latar belakangnya Kesos Peksos atau bukan? Iya Pak, saya fungsional Peksos tapi masih CPNS Pak. Enggak, tapi lulusan Kesos Peksos atau ilmu lain? Lulusan Peksos dari USU Pak. Oke, kau udah punya sertifikat belum? Belum Pak. Kang Sekjen tolong dicatat ya, ada namanya Yohana Siotang, kita kejar sampai ke Brastagi nanti harus ikut sertifikasi. Ya, Yohana jangan lupa ya. Iya benar Pak. Terima Kak kasih, Nur Pak. Irza, Kak Nur. Kak Nur. Dia lagi ada tamu kali itu ya. Siapa lagi? Kalteng banyak nih Kalis, ada Gabriel Manalu segala nih. Oh iya, Siapa lagi ya? itu aktif, Pak.
Kang Gramia Saza. Iya. Kang Gramia. Saya Pak, Woi, di mana Kang? eh, perkenalkan nama saya Asep Setiadi Pak. Oh, Kang Asep, namanya Gramia Sugante, orang luar negeri, Kang Asep. Mangga, Dari Cisolok Pak, Cisoloknya di mana? perbatasan Banten Oh, dengan Cisolok, oke. ya dengan Kabupaten Sukabumi. Baik. Kang Asep teh CF Pexos itu? Saya pemberdaya daya Mas Pak. Dari Dayamas, oke. Pemberdaya ini kategorinya apa ya? Dulunya dari TKSK. Oke. Nah, Kategori gini, TKSK Pak. ya? Ya, Mangga. sebagian kan kami dari Ikatan Pekerja Sosial dari Masyarakat. kecamatan ya masyarakat IPSM. IPSM, oh ya. Oke. Bagaimana untuk mensinergikan IPSM dengan IPSPI yang Bapak olah gitu, supaya soalnya gini Pak, kenapa? IPSM itu kan adanya di tingkat kecamatan, tingkat desa ya, kabupatennya juga ada, provinsinya juga ada, ini nasional juga ada. Ya, tingkat nasional. Ini suatu dukungan yang lebih eksis ya itu Pak. Iya. Supaya lebih itu aja Pak. Terima kasih. Baik. Jadi sama seperti pertanyaan pertama tadi, kita ini keretanya sama Kang Asep menuju Rangkas Bitung, gerbongnya beda. Kalau mau terus terang IPSM itu lebih disayang sama Kemensos, dikasih jaket kalau ulang tahun besar-besaran dan sebagainya. IPSPI nggak sebesar itu malahan. Ya. Jadi masalah kasih sayang orang tua Anda itu lebih dimanja ketimbang IPSPI sebenarnya ya. Nah, alhamdulillah ya. Dan penyelarasannya begini. Minggu-minggu ini bersama dengan Kemensos, tadi saya katakan kita sedang menyusun rancangan peraturan menteri tentang standar nasional sumber daya manusia kesejahteraan sosial. Yang di dalamnya ada relawan, ada TKSK, ada penyuluh sosial, ada Peksos, ada 4 kategori. Ya, berarti IPSM adalah kelompok relawan tadi kan? Relawan ya. Sama-sama dibina oleh Kementerian Sosial sebagai anak kandung yang gerbongnya beda-beda. Ya, tentunya di tingkat itu ada penyelarasan kebijakan dan program di tataran Kementerian Sosial ya, Kang Asep ya. Jadi tadi saya katakan kita tidak ada yang lebih dari yang lainnya, kita semua sama, cuma gerbongnya beda. Insya Allah akan dipersatukan oleh kebijakan Kementerian Sosial ya. Oke, kalau dialog saya siap. Nah, pimpinannya IPSM dengan IPSPI sebagai kakak adik kita harus terus berbicara ya. Boleh nambahin Pak Ketum. Siapa ini? Hidri. Kang Hidri, silakan Hidri, silakan. Baik, tadi maaf Pak Ketum. Tadi menyampaikan bahwa IPSM itu dimanjakan oleh Kemensos Pak. Iya Keliru Pak, keliru. Kembali. Mandiri. Saya suka iri. Tergantung daerahnya Pak. Oh ya, gitu. Tergantung Pak. Kalau di Kota Bekasi, alhamdulillah Pak ada perwal. Jadi kita dilindungi sama kota. Oh, oke. Kalau nasional aja kan SK-nya kan belum ditandatangani Pak. Sama saya nggak ngeliat SK-nya, saya ngeliat kalau ulang tahun pada pakai jaket krem, ya pakai gedung besar di Kemensos, wah, IPSPI aja nggak pernah ngalamin gitu. Sendiri Pak itu. Apalagi gitu ya? Kemarin kan 40 tahun di Jogja Pak, modal sendiri semuanya kita berangkat Pak. Astagfirullahaladzim, berarti anggota Anda lebih militan daripada IPSPI Kang Indri, kaya-kaya semua orang IPSM itu. Itu yang di ibu kota mungkin Pak, Bapak melihatnya. Kalau yang di daerah lain. Jadi kalau IPSM insya Allah Pak memang militan Pak ya. Jadi alhamdulillah. Nah kebetulan Pak, ini saya informasi Pak Puji terkait dengan gabungan yang ada di sini, kita dapat dari grup gelombang ke-8 yang untuk terkait dengan kapasitas ini Pak. Itu gabung ada PSM, ada TKSK, kemudian pilar-pilar sosial lainnya Pak. Jadi kenapa kami harus hadir di inovasi ini Pak? Itu tadi dapat grup Pak di situ. Jumlahnya Pak 500 lebih Pak ini. Saya lihat Pak nih. Jadi memang saya lihat pilar yang banyak gabung itu lah pilar sekali-sekali Kang Indri, sekali-sekali kita bikin kegiatan bersama ya.
Boleh Pak, boleh, siap. Saya beritahu nih, Kang Indri, Ya, tanggal 30 Maret, iya, insya Allah, bulan depan, itu Hari Pekerja Sosial Sedunia. siap, siap Pak. Ayo kita ngumpul. Saya sedang Oh, merancang ketemu di mana gitu ya. Semuanya ngumpul lah boleh Pak. kita Di pesta Kota sama-sama. Bekasi kemarin kan kalau secara nasional yang paling bagus itu Pak, pelaksanaan PSM itu di Kota Bekasi kemarin Pak. Alhamdulillah. Oke, Boleh kita Pak, catat boleh. selama Iya, wali kotanya masih protektif ya. Terima kasih Pak Asep, terima kasih Kak Indri, terima kasih. Adik ya. kita Linda Cuitasari. Linda yang kau pakai seragam SD, bicara adik. Buka Assalamualaikum. kamera, buka mic ya. Wah, suka teh Perkenalkan, anak SD. Kirain anak SD, ternyata udah gede ya. Linda, silakan. ya perkenalkan nama saya Linda Juitasari, saya dari Bengkulu, dari Dinas Sosial Bengkulu Tengah, Pak. Oke. Jadi saya ingin bertanya terkait Tunggu, dengan, Linda. Kau jabatan fungsional Peksos bukan? iya Pak, Kamu lulusan Kesos Peksos bukan? iya benar, Ah, berarti sama dengan Kak Devi dan sebagainya tadi ya. Kau udah punya sertifikat belum? sudah Pak. Alhamdulillah. Terus pertanyaanmu apa? Nah, jadi pertanyaan terkait dengan STR ini tadi Pak. Oke. Nah, jadi saya kan mungkin tadi terlewat atau seperti apa, saya belum terlalu paham terkait STR, Pak. Saya kan sudah mengikuti sumpah profesi juga. Tapi Aha. untuk pendaftaran STR itu seperti apa, Pak, mekanismenya? Oke. Saya Tunggu ya, jangan ditutup. Kang Sekjen masih di sini nggak? kenapa, Pak? Saya nanya, Kang Sekjen masih di sini nggak? Saya mau tagih beliau. Kalau nggak ada, boleh saya jelaskan ya. Sebenarnya kalau kau sudah bersumpah, sudah punya sertifikat sumpah, ya, kau masuk di link yang tadi diberikan oleh Pak Sekjen. Di situ ada pelayanan anggota. Di dalamnya ada permintaan STR, ya. Di situ ada persyaratannya, Linda, ya. Harus Oh iya, Pak. mengupload sertifikat, mengupload bukti sumpah dan seterusnya. Harus punya kesehatan, pernyataan sehat jiwa dan jasmani gitu ya. Kalau semuanya baik. lengkap, saya sendiri melakukannya. 5 menit selesai. Keluar otomatis. Benar. Oke, siap, Saya Pak. nggak bohong. Jadi kalau udah punya semuanya diupload, otomatis akan keluar. Dan bayarnya cuma 100.000, apa gimana? Nggak banyak bayarnya. Ya? Iya, Pak. Coba kau Baik, Pak. berjanji, saya akan melakukannya gitu. Angkat sumpah, berani nggak? Saya Nggak, akan saya main-main. Saya main-main. Jangan bersumpah di sini. Saya butuh Iya. registrasi. Ya. Nanti mungkin ini ya, kalau masih perlu catat nomor saya, nanti tanyakan ke saya ya. Oh, baik, Pak. Baik, Oke. Pak. Ini gimana, Pak? Baik. Itu koordinasinya ke siapa ini nanti, Pak? Saya soalnya tidak tergabung di grup untuk seminar ini, webinar ini, Pak. Sebentar. Kau catat nomor saya ya. Nanti teman-teman catat nomor saya juga, banjir ke nomor saya nanti. Oke. Gimana jadinya nih, Pak? Saya kasih langsung ke kamu nanti ya, Linda, bentar lagi. Oh. Oke. Standby ya, Linda. Kak Armansyah. Baik. Kak Armansyah di mana nih? Izin Pak, perkenalkan sebenarnya ini di luar konteks profesi pekerja sosial, tapi kan sebenarnya saya CPNS penyuluh sosial Pak, jabatan fungsional. Jadi namanya saya masih CPNS kan Pak, masih nyari-nyari juga tempat bernaung saya ini. Jadi saya cek dicari tahu soal ikatan penyuluh sosial, malah nggak ada Pak. Itu mana tahu Bapak ada informasi terkait ikatan penyuluh sosial Pak. Hanya bertanya soal itu Pak. Oke. Saya secara pribadi tidak punya. Coba saya tanya ke 225 orang ini, siapa yang bagian dari IPENSOS, Ikatan Penyuluh Sosial Indonesia? Ada nggak? IPENSOS, ada? Nggak ada ya? Oke. Nanti kita carikan ya. Aura, kau catat ya. Nanti kita harus bantu Kak Armansyah untuk dapatkan kontak untuk bergabung dengan IPENSOS ya.
Kang Arman, Gitu, saya Pak. pribadi tidak punya ya, karena gerbongnya beda tadi saya bilang. Iya. Tapi karena Makanya. keretanya sama, seharusnya punya. Kita carikan nanti insya Allah ya. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Dan selamat datang di keluarga kesejahteraan sosial. Sama-sama, Pak. Insya Allah. Siapa lagi? Mas Mawarno. Mas Warno, silakan. Oke, terima kasih Pak Puji. Assalamualaikum. Iya. Pak Puji, Waalaikumsalam. ini kan kami kemarin sudah ngikuti Serkom, terus Sumpah, lalu ngikuti apa habis Sumpah itu tinggal STR. surat izinnya. Bukan, Ya, STR dulu. STR udah punya belum? STR sudah. Oh, udah punya, oke. Sudah. Karena regulasi di kota kami Surabaya itu tidak ada, itu bagaimana solusinya untuk berizin praktek itu? Karena kami Oh, kan, Anda mau praktek mandiri, Mas Marno? iya, Oh, karena iya. kami di LKSK Pak, di LKSK. Oh, iya, iya. Oke. Saya juga selaku sekretaris forum LKSK Surabaya. Oh, Karena kemarin sama Mas Jumali itu sudah koordinasi, oh, itu belum ada regulasi untuk itu. Bagaimana Pak? Mas Mohon. Marno, respon saya begini. Anda dekat dengan teman-teman dinas perizinan nggak? Kenal nggak? Kemarin sudah ke sana. Sik to tak kandhani. Karena Sik belum to ada tak regulasi. sampai tak BCI sik yo. Ngene loh. Nggih. Se-Indonesia itu yang punya mekanisme untuk perizinan praktik mandiri itu baru Kota Cimahi, Mas. Nggih. Tempatnya Kang Sekjen itu. Dan kita sudah menerbitkan semacam buku panduan untuk teman-teman dinas perizinan. Pesanku gini, Mas Marno, karena saya kenal Mas Jumali juga, Anda sekretaris LKS toh, Persatuan LKS. Coba Anda dekati teman-teman di dinas perizinan. Saya bisa coba bersama dengan Kak Sekjen memfasilitasi silaturahmi dinas perizinan Surabaya dengan Kota Cimahi. Biar mereka bicara di antara mereka. Memfasilitasinya seperti apa? Memasukkan modul Peksos di dalam keseluruhan perizinan satu pintu, Mas. Mau nggak gitu? Gelem? Nggak bayar loh, Mas. Ya. Ya? Oke. Mas Mawarno, Anda punya nomor saya belum? Oh, terputus ya. Ya udah, nanti kita cari nih, Mas Mawarno. Oke, teman-teman yang lainnya, saya ingin bicara dengan teman-teman JF yang bukan Peksos. Oh, siapa yang ada di antara 225? Mbak Heni Nuraini, Anda JF Peksos bukan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ini? Heri Susanto. Lupa Pak, namanya nggak diganti Pak. Samsung apa itu? Mohon maaf Pak. Kang Heri di mana, Kang Heri? Di Kabupaten Sumeneb Pak, Madura Pak. Astagfirullah. Oke. Anda Betul. Peksos, JF Peksos bukan? Kami alumni Kesejahteraan Sosial FISIP Universitas Jember Pak. Oh, oke. Berarti Anda jadi anggota IPSPI belum? Sudah jadi anggota Pak, cuman lama nggak aktif Pak. Malah ya, udah anggota apa tidak sertifikat? Jadi dulu ikut di Malang, Serkomnya, tapi selama ini kami Pak tidak dapat sertifikat seperti itu Pak. Waktu di hotel apa itu di acara Serkomnya Pak, seperti itu. Kebetulan Sudah waktu ikut itu. Serkom tapi belum dapat sertifikat. Iya Pak. Udah lulus belum Serkomnya? Ya kami Nggak tidak tahu itu. Oh, Waktu oke. apa namanya di Malang Pak, gitu Pak. Jadi kami bukan ASN Pak. Cuman kami dalam artian sangat mencintai pekerja sosial, kami bergerak di buruh migran, Pak, seperti itu, Pak. Oke. Itu. Jadi kamu lulusan Kesos Jember. Ya, Pak. Sudah anggota IPSPI. Sudah, Pak. Ada Pak Pak kartunya, Pak.
Kamu udah bayar iuran belum? Belum Pak, mulai 2022 Pak. Gimana ini Pak? Astagfirullahaladzim. Pantas kehilangan ibu. Bayarlah, kau jangan kaya sendiri aja. Iya. Coba Waduh. Kang, Anda masuk tadi ke tautannya yang diberikan Pak Sekjen ya. Anda klik di sana, nanti kontak sama kami ya Kang ya. Siap-siap Pak. Bisa cek status komnya juga ya, insya Allah ya. Iya. Jadi Jangan lupa. ini saran Pak sebenarnya Pak terkait dengan Gimana? biar ada keahlian setiap perekrutan di Kementerian Sosial, ada embel-embel sosial ini kan yang memahami persoalan. Kami bukan primordial Pak, pekerja sosial kan begitu Pak, kan begitu. Ya. Cuma di wilayah kami ini Pak, mulai dari PKH, PKSA itu tidak ada kayaknya pekerja sosial Pak. Persoalan advokasi ini kan tidak memahami seperti itu Pak. Hanya disibukkan dalam artian hanya pendataan. Kami lihat Pak P2K apa di PKH itu ya, P2K apa itu. Kayaknya hanya cuman menjelaskan materi-materi saja Pak ke KPM seperti itu. Ya. Ini saran Pak. Kang, masalahnya begini ya. Saya ini hanya Ketua Umum IPSPI, bukan Ya, Pak. Menteri Sosial. Betul Pak. Dan juga bukan wali kota, bukan bupati. Calon Mensos Pak. Udah Amin. terlalu tua kali. Saya itu udah nggak usah jadi menteri lah, jadi presiden aja langsung. Masalahnya saya itu bukan menteri, bukan wali kota, bukan bupati. Perekrutan itu kebijakan daerah. Oke. Tetapi Kang, pelan-pelan kita bicara dengan Kemensos juga. Dari sini ke depan, tolong untuk posisi jabatan fungsional Peksos itu diisi oleh pekerja sosial. Kan gitu Kang ya? Betul Pak. Masalahnya, begitu dibuka benar, Peksosnya itu nggak ada Kang. Orang-orang seperti sampean itu tiarap, nggak duduk berdiri. Aku Peksos, nggak ngomong sampean itu. Waktu dicari di wonge kaono. Kata teori itu kan masuk Pak, kata teori itu kan begini Pak, by design by desolan kan begitu. Ordalnya ini. Makanya sama itu kenal sama bupati gitu loh. Beritahu ini Pak harus Peksos, ngono ya. Jadi advokasi jalan ulang alik lah. Tapi singkatnya begini. Meskipun kewenangan perekrutmen itu kewenangan daerah, tetapi ada kebijakan, insya Allah, mudah-mudahan dalam waktu dekat lagi, Kementerian Sosial akan memberikan arahan kepada dinas untuk jabatan tertentu diwajibkan diambilkan dengan kategori tertentu sesuai arahan dari Kemenpan. Yang inline, yang inline kualifikasinya, gitu kan? Nah, adapun setelah dicari 3 kali tidak ada yang masuk sarjana pertanian, sarjana ekonomi, itu bukan salah mereka, salah kita. Ngono, Kang ya? Ya. Nah, baik. Bapak Ibu sekalian silahkan kalau masih ada teman-teman terutama yang JF non Peksos saya ingin ngobrol. Siapa? Ada? Pak Hikmar Siboro mah Peksos ya pasti ya. Kang Hikmar, Anda mau Peksos kan? Masih di-mute kan? Halo Pak. Ya, Kang Hikmar, silakan. Ya enggak di ini, bukan di Peksos lagi sekarang Pak, sudah menjadi pendamping sosial Pak di program Purkara Pak. Oke. Oh gitu, enggak lagi Peksos? Enggak lagi Pak, dulu Peksos Pak, dari 2011, 2016 sudah di PKH sekarang Pak. Oh di PKH, tapi kualifikasinya Peksos, anggota IPSPI? Iya Pak. Punya sertifikat? Punya Pak. Jabatannya tapi di PKH gitu? Iya Pak. Oke, sekarang masih punya kontrak P3K? Masih Pak, masih. Baru angkatan kemarin Pak, yang bulan 10. Coba kau ceritakan teman-teman yang katanya hubungan kerjanya diputus. Pernah dengar? Kenapa Pak? Katanya ada teman-teman BKH yang tidak lanjut kontraknya. Kalau itu kan yang jurusan umum Pak. Kalau yang tidak lanjut itu Pak, ya permasalahannya ya satu, ya bermasalah hukum dia Pak, satu. Nah, yang kedua itu ada yang bermasalah ya karena memang diikut tes PNS gitu Pak. Jadi tidak bisa rangkap ininya itu data dia di
di MySN. Dan itu kami Oke. juga kemarin tuh Pak, waktu sebelum mengikuti ujian di ini untuk P3K, itu kami sudah dikasih tahu dari Dirjen, kalau mau jadi PNS, nantinya nggak bisa lagi diangkat jadi P3K kalau mendaftar kalau dua namanya di ini di MySN. Sudah Oke. diingatkan itu Pak. Oh, alhamdulillah. Baik, Iya Pak. terima kasih. Ya. Pak Wahidin. Pak Wahidin, Anda monitor? Gimana kabarnya Sumatera Selatan? Alhamdulillah Pak. Ah. Pertanyaan, Anda pemegang jabatan fungsional Peksos bukan? Ya Pak. Pak Wahidin, saya tahu Ya. Anda sambil makan, tapi Anda JF Peksos bukan? Ya, saya Peksos Pak. Cuman Oke. wali asrama sekarang Pak. Kenapa? Oh, wali asrama. Oke. Kepala asrama sekarang. Alhamdulillah. Dan dari jalur Kesos Peksos ya? Ya, dari Kesos ya. Oke. Jadi ya, oke. Selamat ya. Terima kasih. Ya. Teman-teman, tinggal 13 menit, Adinda Aura, tinggal 13 menit. Teman-teman masih bertanya, ini absennya masih belum lurus, tapi Pak Sekjen bilang tadi sudah lurus, insya Allah. Saya masih menunggu teman-teman JF yang bukan dari jalur Peksos. Siapa? Kak Jericho kah? Jericho Boyke, Haujahan. Atau Kak Fitri Yulianti. Nggak jawab, oke. Tolong link absen dikirim lagi. Kakak baju biru yang pakai Oppo CPH ini siapa namanya? Baju biru dengan jenggot di layar ini. Saya nggak ada namanya di sini. Yang pakai kaos warna biru coba angkat tangan. Kaos warna biru. Nah, kau bicara lah, buka mic-nya. Yang angkat tangan, buka mic-mu. Bicarakan, dari mana? Ya Pak, Ya, gitu dong. Siapa? saya Imron dari PSM Purwakarta Pak. PSM Purwakarta ya. Jadi seperti Kang Asep tadi, PSM ya. Ya. Nah, saudara kandung kita, pekerja sosial, kita di kereta yang sama tapi gerbongnya beda. Gitu ya? Kang Imron, alhamdulillah. Ya, siap. Terima kasih. Oke, coba saya absen lagi. Kak Firda JF Peksos bukan? Kak Firda Nur. Nggak JF menjawab. Pak. Oh, JF Peksos, JF. oke. Di mana? Di Prabu Mulih Pak. Prabu Mulih. Anda dari jalur Kesos Peksos atau bukan? Jalur Peksos Pak. Wah, ini udah. Anda anggota PSPI bukan? Iya Pak. Udah bayar Anggota iuran Pak. belum? Ngurus Pak. Oh, udah bayar iuran belum? Belum Pak, masih nih Pak. Pantas si PSPI bangkrut, anggotanya pada nggak bayar Siap, iuran. siap, Bahaya. siap. Siap salah Pak, siap salah, siap salah. Siap salah. Jangan siap salah, bayar. Siap. Oke. Teman-teman sekalian, ini udah tinggal 10 menit lagi. Saya menunggu dari tadi betul-betul teman-teman dari JF yang bukan Peksos. Saya betul-betul ingin ngobrol. Tapi tidak ada juga orangnya ini. Bagaimana? Coba saya kembalikan ke Adinda Aura ya. Aura, ada 10 menit lagi. Saya akan berhenti bicara. Saya menunggu. Saya persilahkan ya. Baik Bapak, terima kasih dan kepada Bapak Ibu sekalian juga terima kasih atas diskusinya pada hari ini. Untuk saya pribadi selaku mahasiswa gitu ya Bapak, itu sangat membuka pemahaman saya dan pengetahuan baru mengenai profesi pekerja sosial dan profesi-profesi lainnya yang berkaitan. Dan mungkin di sini sembari menunggu pertanyaan yang akan datang lagi, tapi mungkin kalau dari saya selaku moderator mungkin bisa dicukupkan Bapak karena sudah tersisa 10 menit. Jadi ini adalah sebagai penutup. Sebelum menutup, saya ingin
menyampaikan beberapa kesimpulan yang saya dapat dari hasil paparan Bapak tadi dan hasil diskusi hari ini. Hebat juga. Jadi Kau yang bisa menyimpulkan ya, hebat juga anak muda ini. jadi yang saya dapat dari kuliah umum yang disampaikan oleh Bapak Dr. Pujiono ini menekankan bahwa pentingnya konsolidasi dan penguatan profesi pekerjaan sosial melalui peran IPSPI sebagai salah satu-satunya organisasi profesi yang sah sesuai undang-undang. IPSPI yang bersifat independen, mandiri, dan inklusif membuka ruang bagi semua pekerja sosial dengan komitmen utama memberikan pelayanan yang terbaik bagi klien. Untuk menjamin mutu praktik, tiap pekerja sosial didorong untuk memiliki registrasi resmi, mengikuti peningkatan kapasitas, memegang teguh kode etik, serta memenuhi standar kompetensi agar pekerja sosial diakui sebagai profesi klinis dan teknis, bukan sekedar kegiatan amal. Selain keahlian teknis, pekerja sosial juga peran pekerja sosial juga menekankan dimensi empati, humanis, dan sensitif terhadap kebutuhan individu maupun komunitas. Dan Peksos tidak hanya melakukan intervensi ataupun program, tapi juga membangun hubungan yang penuh empati, mendengarkan secara aktif, serta memperhatikan kondisi psikologi sosial dan emosi klien. Dan yang inilah yang membuat pekerja sosial itu sangat dibutuhkan di berbagai bidang, dari kesehatan, pendidikan, layanan sosial, rehabilitasi hingga pembangunan komunitas, karena memang pendekatan empatik menjadi kunci keberhasilan intervensi sosial. Dan IPSPI juga terus mendorong kolaborasi dengan Kementerian Sosial dan juga berbagai sektor supaya fungsi jabatan fungsional pekerja sosial semakin luas dan diakui baik bagi ASN maupun non-ASN. Dan dengan dukungan sistem kredensial, sertifikasi, dan lembaga spesialisasi, organisasi ini telah menghimpun ribuan anggota, namun tantangan besar tentunya masih ada ya Pak, terutama kekurangan jumlah pekerja sosial di berbagai daerah dan meningkatnya kompleksitas masalah sosial di Indonesia terutama. Karena itu diperlukan perluasan formasi serta komitmen bersama agar kehadiran pekerja sosial dapat menjangkau masyarakat secara merata dan memberi dampak nyata bagi kesejahteraan sosial. Tidak hanya dari sisi teknis, tetapi juga dari sisi empati dan kemanusiaan. Mungkin itu Bapak yang saya dapat dari diskusi dan paparan Bapak hari ini. Dan masih tersisa 7 menit, tapi mungkin bisa kita akhiri saja. Mungkin itu dari saya, Aura Aura, Putri. tunggu dulu. Adik, tunggu dulu, masih 5 menit ya, jangan buru-buru. Yang pertama, teman-teman, ini agak ajaib juga ya anak muda ini, namanya Aura ini bisa bikin kesimpulan sebegitu rumit dan panjang ya. Mudah-mudahan ini bukan hasil AI ya, mudah-mudahan dia memang cerdas. Zaman sekarang soalnya kita nggak bisa bedakan AI dari yang sebenarnya ya, tapi insya Allah ya, ini anak pintar dengan Aura ini kan. Dia kan duta bahasa katanya kan, insya Allah. Akan menggantikan saya nanti insya Allah jadi Ketua Umum IPSPI angkatan tahun 2033 ya, insya Allah. Oke. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, ini mungkin bukan kuliah umum yang konvensional. Biasanya narasumbernya wah, resmi, kaku. Kalau saya friendly aja seperti ini, kayaknya lebih menyenangkan. Ya. Dan kepada Sekolah Inovasi, saya ingin mengucapkan terima kasih yang memberikan kesempatan pada saya untuk berbicara dengan teman-teman hati ke hati. Ya. Ada yang serius, ada yang sambil guyon, tapi semuanya insya Allah bernas. Yang ketiga, seperti saya katakan tadi, saya mengulurkan tangan mengajak teman-teman jabatan fungsional untuk bersama-sama kita belajar. Ya, IPSPI untuk jabatan fungsional yang inline kualifikasinya, tetapi teman-teman CF yang tidak inline juga bukan orang lain. Ya, meskipun kita tidak di kamar yang sama, ya. Baik, teman-teman sekalian. Nah, ini Mas Mawarno sharing screen ya, rupanya ini. Nggak tahu bagaimana caranya kok bisa ini. Pada akhirnya untuk teman-teman yang pekerja sosial, sekali lagi, dan tidak akan saya ulang lagi, mumpung padinya masih hijau, mumpung pendidikan profesi belum disahkan, Anda masih punya hitungan bulan untuk mengambil sertifikasi sekarang. Kak Firda, Mbak Lis,
Adik Dewi, dan lain-lainnya, tolong beritahukan teman-teman Peksos. Gunakan waktu sekarang sebelum pintunya tertutup. Kalau pintu maaf itu tertutup, akan menjadi susah. Oke? Mbak Fatmi Rengganis, jangan lupa beritahu teman-teman juga, ya. Kang Nandang, titip juga ya untuk teman-teman di WA Group dan sebagainya, beritahu Kang Puji mengingatkan cepat-cepat jadi anggota IPSPI, ambil sertifikasi mumpung pintunya masih terbuka. Oke? Terakhir, saya ingin menitipkan salam kepada teman-teman Sekolah Inovasi. Ayo kita ulang lagi obrolan semacam ini, merangkul lebih banyak orang, ya. Dan Aura, kau anggota IPSPI bukan? Belum. Belum, Bapak. Belum. Di pekerja Kau sosial. bilang karena kamu duta bahasa, kamu bilang ke teman-teman di himpunan mahasiswa dan semua di networkmu, IPSPI membuka keanggotaan untuk mahasiswa. Oke? Siap, Bapak. Anggota luar biasa. Selagi jadi mahasiswa, kamu harus bergaul dengan kami-kami ini untuk menjadi Peksos. Jangan mulai bergaul kalau sudah lulus. Bergaullah sebelum lulus. Sehingga kamu kenal dengan Ibu Lis. Kamu kenal dengan Kak Firda. Kamu kenal dengan Om Nandang. Wih, baru sekarang kau kenal Om Nandang, ya kan? Kau kenal Pak Didi misalnya, gitu kan? Nah, ini kita harus sering-sering bergaul, ya. Ingat, adik-adik mahasiswa jadi anggota IPSPI, anggota luar biasa. Linknya ada di tempatnya Kang Khusus tadi yang di-share. Baik, saya mengakhiri dengan ucapan terima kasih kepada kakak adik semuanya. Kak Lin, selamat datang. Bang Simon juga, ucapan selamat Bang, merdeka. Kak Glora Elia, terima kasih kehadirannya. Dan untuk semuanya, saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan. Aura, selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Dr. Pujiono selaku Ketua Umum IPSPI, dan mungkin kita telah sudah ada di penghujung acara pada hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dan juga mahasiswa selaku audiens pada kegiatan Sekolah Inovasi pada hari ini. Mungkin bisa saya cukupkan, jika ada kurang mohon dimaklumi. Terima kasih atas pengalaman yang luar biasa ini. Saya selaku moderator Aura Putri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pak Ketum, sukses selalu Terima kasih. Insya Allah kali Kak Firda, terima kasih ya. Ada PSPI seluruh Indonesia. Ya. Mohon izin. Kak Sabti Marini, terima kasih. Kak Mona, Ya, kemana aja Pak dicari-cari Puji. dari tadi. Foto bersama, Kak Pak. Fitri Foto baru bersama, muncul, Pak. dicari dari tadi juga Kak Fitri ini. Mbak Yuti di mana Mbak Yuti? Sudah lama nggak kelihatan. Teh Yuti, kemana wae tuh? Live ya, Pak. Bye-bye.